Kemudian kira-kira kayak apa? Nah, ini akhirnya saya mendapatkan sisik melik, mendapatkan informasi ya, tentu informasi nanti ya, tentu besok akan diuji ya, kaitannya dengan panorama negara Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tetap jumpa lagi dengan TRS Voice. Teman-teman dan sahabat, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat, taufik serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu bisa untuk menebar kebagusan dan cinta kasih terhadap sesama. Tentunya kita bisa bahagia, sejahtera, dan sehat selalu. Teman-teman, banyak yang harus saya ceritakan pada video saya kali ini. Yang jelas video saya ini saya latar belakangi dengan panorama negara Turki. Tentu panorama ini ada relevansinya dengan video saya ini. Relevansi itu hubungan atau kaitan. Ada terkait video yang akan saya ceritakan di saat ini. Yang pertama teman-teman, jadi yang paling sulit saya menerima pertanyaan-pertanyaan biar lewat WA maupun lewat inbox di FB saya, itu Mazda itu kemana? Ya, Mazda itu kemana selama 1 bulan kok mengosongi pentasnya? Kalau ala Radia Yadi Mazda sudah tidak laku bulan April, zong. Ya, akhirnya terjadi kaskus ya. Terjadi kaskus itu artinya kasak kusuk. Berita kasak kusuk. Tetapi yang kasak kusuk ini, kasak kusuknya tentang idola Anda yang menghilang dari peredaran, sulit dideteksi ya, semua fansnya mencari tidak ketemu dan kemana. Kaskus tapi bukan fufu papa. Jadi ada kasak kusuk tuh namanya fufu fafa yang sempat ramai di media sosial ya, tentunya banyak yang mendengar ya. Tapi ini bukan fufu fafa tapi kasak kusuk tentang banyak yang bertanya tentang idola Anda, yaitu Ki RM Akbar Salam. Kemanakah gerangan perginya? Kok menghilang dari peredaran selama bulan April, dan alhamdulillah bulan Mei sudah on kembali. Ya, ikuti terus teman-teman biar tidak gagal paham ya. Jadi teman-teman banyak yang bertanya termasuk saya ya. Jadi saya mendapat informasi ke Mazda yang mengosongi, alasannya apa gitu loh. 1 bulan kok kosong blong ya. Apakah mengikuti PPG, program pendidikan profesi guru, karena menjadi guru itu harus punya akta 4 kalau dulu kata daripada para subscriber yang ramai dibicarakan. Kemudian ada yang bertanya, Om, Mazda itu apa masih mengajar di SMK? Persisnya saya juga tidak tahu, tetapi belum ada berita kalau Mas Akbar keluar dari SMKN 2, karena Mas Akbar tentunya selain menjadi dalang juga ingin menjadi guru, karena pengen menelurkan ilmunya kepada muridnya. Jadi kalau di Tulungagung, sinden-sinden muda itu terbitan dari Pak Sun Gondrong dan Pak Minto Darsono, dengan adanya dalang-dalang kondang dan mau mengelurkan tangan untuk membina anak-anak muda. Tentunya akhirnya bahwa sinden itu menjanjikan dan banyak yang gemar. Ternyata muda-mudi di sana banyak ya, pemudi-pemudi ya. Ada Mbak Silvi Kumalasari, ada Mbak Hani Kusuma, ada Mbak Nandasari yang kemarin baru podcast. Kemudian kalau di Nganjuk ini agak kurang teman-teman, karena memang dengan adanya tidak ada dalang kondang di Nganjuk, profesi sinden itu tidak menarik. Mudah-mudahan dengan adanya Mazda jadi dalang kondang, kemudian apalagi dengan guru, selain Mazda pentas satu panggung ke panggung lain, juga akan menelurkan siswanya. Tentunya itu mempunyai kebanggaan tersendiri. Harapannya seperti itu, sehingga Nganjuk juga semarak seperti di Kediri, di Tulungagung, tentang persindenan muda yang cantik seperti itu.
Lah kalau PPG, program pendidikan profesi guru, saya kira tidak mungkin sampai mengosongkan 1 bulan. Apakah Mazda umroh? Saya tidak mendengar ya. Apakah umroh? Tidak mendengar. Kalau umroh pun tentunya tidak 1 bulan ya teman-teman. Kemudian ada yang mengatakan lagi, apa Mazda sudah nikah? Baru nikah. Ya kalau nikah saya kira belum ya, mosok dalam kondang nikah meneng-menengan apa ketangkep. Ini kaskus lagi ya. Kalau menikah tentunya ramai dibicarakan ya, tentu tidak. Mazda masih sendiri, masih jomblo, jadi di pentas-pentas Mazda itu masih jomblo, tetapi kenyataannya kita tidak tahu sudah ada pacar lagi, cinta yang lain atau tidak, itu tidak tahu ya. Saya kira kalau umroh juga tidak. Kemudian ada yang mengatakan mungkin Mazda apakah ke S2 ya, transfer ke S2 atau melanjutkan. Saya kira sebenarnya Mazda kan punya ke sana ya, karena dapat lulus dengan pujian atau cum laude, itu salah satu keuntungannya, akan memudahkan Mazda untuk ambil S2 jurusan apa saja. Dan yang jelas kalau nanti di S2 pastinya akan mendapatkan beasiswa, dan itu bisa saja terjadi, tetapi kalaupun terjadi tidak mungkin akan meninggalkan sampai 1 bulan seperti ini. Nah akhirnya teman-teman menghilangnya Mazda dari peredaran ini menimbulkan kasak kusuk tadi. Kasak kusuk, kaskus tapi bukan kuwapa ya. Bukan kuwapa. Jadi kalau PPG tentunya tidak. Kemudian kalau transfer ke S2 tentunya tidak akan meninggalkan 1 bulan, karena Solo dan Nganjuk tentunya bisa dijangkau. Kemudian kira-kira kayak apa? Nah ini akhirnya saya mendapatkan sisik melik, mendapatkan informasi ya. Tentu informasi nanti tentu besok akan diuji ya, kaitannya dengan panorama negara Turki. Ternyata Mazda itu minggat. Minggat artinya pergi meninggalkan tanah air selama 1 bulan, yaitu ke negara Turki teman-teman. Ke negara Turki ini mencari apa tanggapan di sana? Tentunya tidak. Masuk wayang ditanggap Turki. Tidak. Yang jelas informasi yang paling fix di antara kasak kusuk tadi, betul-betul Mazda itu memang meninggalkan negara Indonesia tercinta itu, pergi 1 bulan ke negara Turki ya, pergi ke negara Turki. Entah apa tujuannya, saya belum tahu ya, saya belum tahu, nanti pasti akan ada cerita. Yang jelas saya menjamin bahwa kepergian Mazda ke Turki ini adalah fix. Berita ini saya bisa menjamin tentang kebenarannya, tetapi tentang tujuannya ke Turki itu ke apa saya tidak tahu. Tentunya hal yang positif untuk kebaikan ya, selain dari hari ke hari tanggapan dari panggung ke panggung, tentunya Mazda punya tujuan tertentu yang ingin untuk kepentingan dirinya sendiri, yang jelas seperti itu. Apakah akan transfer ke Turki kita juga belum tahu, tapi yang jelas Mazda pergi ke negara Turki selama 1 bulan ini. Maka akhirnya job-job bulan April dikosongi. Seperti itu teman-teman. Seperti itulah teman-teman, bahwa kaskus yang sedang beredar itu ternyata fokusnya di negara Turki. Mengapa kita tidak tahu? Apa ngaji ya, memperdalam ilmu agama di sana, mungkin mendatangi guru ahli agama di sana, kita juga belum tahu ya. Yang jelas seperti itu. Dan teman-teman dan sahabat semua, itulah yang bisa saya ceritakan kepada Anda semua. Tentunya Anda tidak puas, tapi dari hari ke hari nanti kalau ada informasi saya tentu akan menyampaikan kepada Anda. Yang jelas Mazda Zong tidak tanggap orang itu salah, Mazda ikuti PPG juga tidak.
Mazda umroh juga belum ada kabar. Kemudian Mazda transfer ke S2 tentunya tidak ada alasan sampai meninggalkan 1 bulan seperti itu ya teman-teman, karena pasca sarjana itu kan bisa dijangkau. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya akan mendapatkan berita berikutnya ke Turki itu. Kenapa? Yang jelas Mas Akbar hilang dari peredaran, pergi meninggalkan tanah air tercinta, sementara pergi meninggalkan fan-fan tercinta ya, yang ngefan pada Mazda Akbar. Akhirnya mudah-mudahan nanti kembali ke Indonesia dimulai tanggal 3 Mei 2025 ini sudah bisa bersama kita untuk menghibur Anda yang merindukan tentunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.